Setiap desa memiliki cerita mistisnya sendiri, kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik keheningan malam dan suasana pedesaan yang tenang, selalu ada sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Terkadang, itu adalah suara-suara yang tak bisa dijelaskan, atau sosok yang tiba-tiba muncul tanpa kita sadari. Malam ini mari kita dengarkan satu cerita dari sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, di mana misteri masih bergentayangan di sudut-sudut yang tak terjamah oleh cahaya. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana terdapat sebuah pohon beringin besar yang terletak di pinggir desa. Pohon itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum desa tersebut dibangun. Orang-orang desa percaya pohon beringin itu dihuni oleh makhluk halus, terutama sosok kuntilanak yang sering terlihat di malam hari. Desas-desus tentang kuntilanak itu bukan hanya isapan jempol. Banyak penduduk desa yang mengaku mendengar suara tangisan wanita dari arah pohon beringin ketika malam tiba. Namun tak ada yang berani mendekat atau sekadar melihat langsung karena takut akan kutukan atau gangguan dari sosok tersebut. Suatu malam seorang pemuda bernama Andi yang baru saja pulang dari kota memutuskan untuk melewati jalan di dekat pohon beringin itu. Dia tidak percaya pada cerita-cerita hantu yang sering dibicarakan orang-orang tua di desanya. Baginya, itu hanya mitos untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Saat melewati pohon beringin, Andi merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Angin bertiup kencang, meski cuaca sebelumnya cukup tenang. Di tengah kesunyian malam, tiba-tiba ia mendengar suara tawa. Suara itu pelan pada awalnya, namun semakin lama semakin jelas, seperti datang dari atas pohon beringin. Andi berhenti dan menoleh ke arah pohon itu. Di sana, di salah satu dahan tinggi, tampak seorang wanita berpakaian serba putih, rambutnya panjang terurai, dan wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh rambut. Wanita itu duduk sambil tertawa pelan, suaranya melengking, membuat bulu kuduk Andi berdiri. Seketika Andi teringat cerita yang pernah ia dengar tentang kuntilanak yang sering menampakkan diri di pohon itu. Andi berusaha menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin ini hanyalah halusinasi karena kelelahan. Namun saat ia melangkah mundur, tiba-tiba suara tangisan menggema di sekitar. Kuntilanak itu menoleh ke arahnya, dan wajahnya yang pucat serta penuh darah terlihat dengan jelas. Matanya hitam legam, menatap lurus ke arah Andi. Tawa pelan itu berubah menjadi tangisan menyayat yang membuat jantung Andi berdebar kencang. Tanpa pikir panjang, Andi berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Namun langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Sesekali, ia mendengar suara tawa yang mengejek di belakangnya, seakan kuntilanak itu sedang bermain-main dengannya. Meski telah berlari jauh, suara itu tetap terdengar jelas di telinganya, membuat Andi semakin panik. Setibanya di rumah, Andi langsung jatuh pingsan di depan pintu. Keluarganya yang terkejut segera membawanya masuk dan merawatnya. Setelah sadar, Andi menceritakan semua yang dialaminya. Orang tuanya, yang percaya pada cerita mistis di desa, segera memanggil seorang dukun untuk melakukan ritual pembersihan agar Andi tidak diganggu lagi oleh kuntilanak tersebut. Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa kuntilanak yang tinggal di pohon beringin itu adalah arwah seorang wanita yang mati tragis setelah dibunuh oleh suaminya. Karena dendam dan kematiannya yang tidak wajar, arwahnya tidak bisa tenang dan terus berkeliaran di sekitar pohon beringin, menunggu siapapun yang berani mendekati tempat itu. Setelah ritual dilakukan, Andi memang tidak pernah lagi diganggu,
Namun ia selalu mengingat malam menyeramkan itu. Sampai sekarang pohon beringin tersebut tetap berdiri kokoh, dan orang-orang desa masih sering mendengar suara tangisan atau tawa wanita di malam hari. Mereka percaya kuntilanak itu masih ada di sana, menunggu mangsa berikutnya.